Tepuk tangannya meriah buat Yesus. Silakan untuk kembali saudara. Shalom. Shalom. Senang sekali bersama saudara malam hari ini. Ini hari yang ke-8 kami setelah 7 tahun terakhir kami ke Philadelphia dan ke Amerika untuk pelayanan saya bersama istri. Di Pastor Lukas, senior pastor saudara, memberitahukan bahwa saya kali ini datang sekeluarga. Dan ini pertama kali buat anak-anak saya ada di Amerika. Dan satu berkat dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya melihat gereja ini sedang mengalami pelipat gandaan. Dan gereja ini akan mengalami mujizat dan tiap bangku tidak ada lagi bangku yang kosong. Tuhan akan kirimkan dari utara, timur, barat, selatan jiwa-jiwa yang baru. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. Malam ini saudara-saudara, saya mau tanya, siapa yang datang kebaktian pertama tadi pagi? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Oke. Berapa orang? Siapa yang datang kebaktian kedua? Angkat tangan. Siapa yang datang baru malam ini? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Tolong angkat tangan, saudara. Karena saya tanya, kebaktian pertama saudara tidak angkat tangan, kebaktian kedua saudara tidak angkat tangan, kebaktian ketiga saudara tidak angkat tangan. Terus saudara kapan angkat tangannya, saudara-saudara? Jadi saudara mungkin bingung. Seperti yang saya sampaikan buat Bapak Ibu sekalian, bahwa malam ini saya akan sharing tentang heaven is so real, atau surga itu nyata. Mari kita membuka Alkitab kita membaca bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, saudara. Ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saya mulai dari statement ini. Tidak ada kebenaran yang lain yang menjamin surga itu pasti selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Banyak ajaran-ajaran di luar kekristenan, banyak ajaran-ajaran di luar Alkitab yang bicara tentang surga, dan mereka tidak pasti tentang surga. Tapi tahukah saudara bahwa surga dalam Yesus Kristus bukan cerita, bukan dongeng, tetapi pasti menjadi bagian destiny bagi saudara dan saya, orang yang percaya pada Yesus Kristus. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Anda harus tahu bahwa hidup di dunia ini singkat dan sementara. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu saudara sekalian baca bersama-sama ayat yang genap. Saudara bisa baca mengikuti mungkin di handphone saudara, di iPad saudara ada ayat-ayat suci Alkitab saudara. Bisa dibuka atau Alkitab saudara. Nah saudara-saudara, persoalannya kalau orang pakai gadget ayat-ayat Alkitab. Nah persoalan kalau lagi hang, nah itu persoalan saudara-saudara. Kita bisa baca Alkitab. Jadi tetap perlu manual book. Bapak Ibu sekalian, saya mendorong Anda untuk setia baca Alkitab. Karena firman Tuhan itu adalah jawaban buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Bahkan Billy Graham menyatakan no breakfast, no Bible. Jadi dia tidak akan makan pagi sebelum baca Alkitab. Saya bertemu orang-orang yang luar biasa. Billy Graham, Yonggi Cho, yang sampai masa usia 80 tahun dipakai Tuhan luar biasa. Karena mereka punya disiplin hidup untuk setia baca firman Tuhan yang luar biasa. Saya membaca saudara-saudara, ada sebuah riset sebelum kita baca ayat ini. Riset ini adalah dibuat oleh Profesor Johannes Surya. Profesor Johannes Surya adalah profesor anak Tuhan, cinta Tuhan dan penuh Roh Kudus. Profesor Johannes Surya ini membuat universitas cukup besar di Indonesia dan dia terkenal membuat anak-anak yang biasa, anak yang terbelakang saudara. Anak-anak ini kalau tiap kali dia latih saudara-saudara menjadi juara olimpiade fisika kelas dunia, olimpiade matematika kelas dunia, dan olimpiade tentang sains kelas dunia lainnya. Sekitar tahun lalu dia melakukan sebuah eksperimen yang dibuktikan secara ilmiah. Dia ambil 7 orang anak Papua, kelas SD 4 dan 5 saudara. Dan saudara tahu anak Papua yang betul-betul di desa. Saudara tahu orang Papua saudara-saudara terbelakang sekali. Dan orang Papua saudara-saudara, Anda harus mengerti, ia bagian dari negara Indonesia juga. Dan mereka adalah anak-anak Tuhan sebetulnya. Tapi Anda harus tahu anak-anak Papua sejak kecil
Mereka biasa minum minuman keras. Mereka biasa mabuk, saudara. Jadi orang Papua kalau ke Papua, saudara, saudara mau orang sana senang, jangan bawa uang yang gambar lain, saudara. Warna hijau, warna biru, warna yang lain mereka tidak suka. Warna yang merah-merah mereka suka, saudara-saudara. Karena zaman dulu ada uang 100 rupiah, merah itu lebih laku. Lebih mau daripada uang 50.000 dan 10.000, saudara. Tapi sekarang mereka lebih pintar karena warna merah 100.000, saudara-saudara. Jadi Anda harus ngerti itu. Nah, Profesor Yohanes Surya lakukan sebuah penelitian dan dia ambil anak itu 7 orang dari Papua. Kelas 3, kelas 4 dilatih di Jakarta, saudara. Dan mereka dilakukan eksperimen dengan cara adalah mereka disuruh melawan anak-anak kelas SMP dan SMA. Bayangkan saudara dari desa ngelawan orang di kota besar yang juara-juara di Jakarta, Jabodetabek, mereka kumpulkan melawan anak-anak ini. Awalnya mereka kalah total, saudara. Tapi Profesor Surya ngomong begini, oke, sekarang kalah, 6 bulan lagi saya akan buktikan 7 anak ini akan mengalahkan Anda anak SMP, akan mengalahkan Anda anak SMA juara di Jabodetabek. Betul, apa yang dia lakukan selama 6 bulan? Anak-anak itu dimasukkan asrama, anak-anak itu dilatih apa? Sebelum mereka belajar, mereka diajar berdoa. Selain berdoa, mereka diajarkan wajib baca Alkitab. Pagi 2 pasal perjanjian lama, malam 2 pasal perjanjian baru. Amazing, saudara. Setelah itu mereka belajar pelajaran-pelajaran apapun. Dan mereka jadi jenius, jadi brilian, jadi pandai. 6 bulan kemudian, saudara tahu, Profesor Yohanes Surya mengeluarkan sebuah hipotesis. Setelah dia mengadu secara sains, secara matematik, fisika, dan semua pelajaran-pelajaran yang 5 pelajaran pokok, saudara. Dengan anak-anak SMP, SMA yang 6 bulan yang lalu. Ajaib, saudara. Anak-anak Papua 7 orang itu mengalahkan telak anak SMP dan SMA yang dari SD Papua. Cuma karena 6 bulan mereka diajar setia sebelum belajar, sebelum terima modul-modulnya, berdoa, baca Alkitab. Kenapa? Karena Profesor Yohanes Surya mengambil sebuah hipotesis bahwa ternyata otak manusia ini adalah sebuah komputer yang jauh lebih canggih dari semua komputer yang pernah ada di muka bumi ini. Dan ternyata di sana ada banyak sekali memori-memori. Ternyata untuk membuka memori-memori blok itu, caranya adalah waktu seseorang baca Alkitab dengan cara yang benar, bahasa aslinya adalah Haga, mengucapkannya, melafalkannya, maka jaringan otak, memori itu akan dibuka kodenya dan membuat orang jadi dapat menyerap pelajaran, lebih bisa, lebih menyerap, lebih pandai dan jadi jenius. Anda ngerti orang Yahudi, kenapa mereka jadi pandai? Karena sebelum mereka usia 11 tahun, mereka harus hafal semua Taurat di luar kepala. Jadi Anda harus ngerti, ternyata firman Tuhan bukan buat jaminan nanti di surga. Firman Tuhan buat perjalananmu hari ini, esok, selama-lamanya berhasil dan diberkati Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah. Orang-orang tua kalau mau anak-anaknya jadi anak-anak yang jenius, jangan cuma didoakan, jangan cuma dikasih les-lesan, tetapi Anda harus belajar, kasih teladan, baca Alkitab tiap hari. Yang percaya katakan amin. Nah, saya Gaby, saudara-saudara, masuk fakultas hukum di UPH semester ini. Dia daftar, dia lulus tes, saudara-saudara. Semester ini dia masuk fakultas hukum. Awas, hati-hati, saya punya lawyer sebentar lagi, saudara-saudara. Dan kami sudah planningkan, dia harus selesaikan sampai S2 hukumnya dalam waktu 4 tahun, saudara. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Nah, persoalan yang kedua, laki-laki yang ganteng ini setelah minggu lalu di New York, dia ngomong gini, Pak, Nyu mau extend di New York, Pak. Angel ikut-ikutan, saudara-saudara. Nah, tahun lalu kami ke Melbourne, Angel minta sekolah nanti di Melbourne.
Setelah lihat New York, Amerika lebih bagus, nah hatinya mulai goyah, saudara-saudara. Bapak ibunya langsung berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Rupiah jatuh, dolar naik, rupiah jatuh, dolar naik. 2 Korintus pasal yang kelima ayat pertama kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil Bapak Ibu sekalian, baca ayat yang genap. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menjadikan tempat kediaman, suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. 2, 3 ayat 2 semua baca. Sebab dengan demikian kita berpakan dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4. Di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu telan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita. Ayat yang kelima untuk hal itu. Dan mengaruniakan roh kepada kita. Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat 6 baca dengan keras. 2, 3. Kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. 8. Menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan lebih bahagia pelaku firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, believe or not is true, percaya atau tidak bahwa di balik hidup ini ada hidup yang kekal di surga atau kematian kekal di neraka. Saya punya pengalaman-pengalaman, saudara, menunggui orang-orang yang mau meninggal sebelum mereka dipanggil pulang ke rumah Bapa, saudara. Sebelum mereka harus menghadapi yang namanya kematian itu. Alkitab adalah kitab satu-satunya di dunia ini yang menggambarkan begitu jelas bahwa tubuh ini adalah sebuah kemah dan sementara. Kenapa Anda melototin saya ngomong kematian? Saya berdoa semua panjang umur, sehat-sehat. Amin. Sampai Yesus datang kembali, saudara. Enggak ada yang amin. Anda harus mengerti, saudara, bahwa destiny kita bukan di dunia ini. Destiny kita adalah surga. Karena di dunia kita hanya 60, 70, 80 tahun. Selebihnya Alkitab berkata kita harus membayar dengan penderitaan dan air mata. Tetapi di balik hidup yang sementara ini ada hidup yang kekal di surga atau kematian kekal di neraka. Dan Anda harus mengerti, saudara-saudara, hidup yang Anda jalani ini jangan seperti anggap seperti sebuah rumput yang hilang dan selesai. Hidup yang Anda jalani selama hidup ini, Anda harus pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan waktu takhta pengadilan Kristus. Jadi yang menentukan kita bisa memperoleh surga atau memperoleh neraka, pertama adalah Tuhan. Karena Yesus berkata, segala kuasa diberikan dalam tanganku. Kunci alam maut ada di tanganku. Artinya Yesus sendiri mau berkatakan, jangan berbangga kalau kau bisa usir setan. Jangan berbangga kalau kau bisa sembuhkan orang. Bahagialah, banggalah kalau namamu dan nama saya tercatat dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus.
Jadi Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, kita harus mengerti dan tahu bahwa otoritas orang bisa diselamatkan oleh surga hanya lewat satu jalan, tidak ada jalan yang lain. Memang banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Sekian tahun yang lalu, saya pernah diundang untuk mendoakan suami istri dan anaknya. Ini sudah jemaat kami. Dia punya mama, jadi encim-encim begitu. Bahasa sini ai-ai, saudara-saudara. Ya, kalau di New York bahasanya tante-tante, saudara-saudara. Ya, ada encim-encim atau ibu tua. Dan ibu tua ini, saudara-saudara, mamanya ini sedang sakit keras di rumah sakit Pertamina Balikpapan di ruang ICU, itu. Ya kan tulisannya ICU, saudara. ICU, you know, and me not see in ICU. Is room very expensive. You know, saudara. You know, no and yes, I don't know, saudara-saudara. Forget it, saudara-saudara. Itulah Inggris, belajar bahasa Inggris dari film kartun. Ya begitu, saudara-saudara. Tapi Ibu sekalian dikasih Tuhan. Waktu saya masuk ke ruang ICU itu, encim itu dipasang alat semuanya. Alat bantu napas, pasang alat pacu jantung, macam-macam. Biasanya kalau saya beritakan Yesus dan orang minta didoakan, dia langsung mau didoakan dan terima Yesus. Karena penginjilan yang paling efektif itu rumah sakit. Karena Anda harus tahu, Anda harus ngerti. Ruang ICU itu tempat transit, saudara. Itu tempat transit. Dia boarding cepat atau dipertambah, saudara-saudara. Jadi kalau Anda ngerti, saudara, itu keadaannya. Lah encim itu sudah kondisinya seperti capek, saudara, 2 kali cukup, saudara-saudara. Terus saya didatengin dan saya datangin dia dan saya ini encim itu, saya sebelah sini, ini pintu, ini pintu ada pembatas ruangan itu kaca begitu, terus ada pintu, kami lewat sana, ini encim ngadep ke kaca itu, terus saya sebelah sini, ini anak menantu cucunya. Terus saya mulai kenalkan kepada encim itu, Jim, saya Boksu Samuel Kusuma. Saya pendeta Samuel Kusuma. Jim, Yesus adalah Tuhan begini. Jim, mau didoakan Jim, terima Yesus Jim. Dia jawab dalam bahasa Mandarin. Wo jiang ko itian, wo puceto, saudara-saudara. Wo paksa-paksa nih, paksa-paksa yang artinya, saudara-saudara, bahasa Mandarin saya tidak jelas, saudara-saudara. Dan akhirnya saudara-saudara, encim itu jawab dalam bahasa Mandarin, puyau. Saya pikir encim ini mau mati minta kue tiaw, saudara-saudara. Karena saya nggak ngerti bahasa puyau, saudara. Nah, yang terjemahkan tuh bingung, saudara. Ini ngomong apa gitu, saudara-saudara. Interpretnya bingung, saudara. Nah, puyau yang artinya tidak mau. Belum selesai dia ngomong, saudara. Belum selesai dia ngomong lebih lanjut sama saya. Dia langsung nunjuk ke arah pintu jendela. Jadi Anda bayangkan, saya di sini, mertua menantu cucunya di sana, ibu mertua ini ngadep ke sana encim itu, terus dia nunjuk begini, puyau. Dia langsung ngomong, tidak mau. Sudah mau game over, saudara, masih keras hati. Dia nunjuk ke arah pintu. Siapa kamu yang jubah hitam? Saya ngelirik ke sebelah pintu, kosong, saudara. Bulu kuduk saya berdiri. Siapa itu yang jubah hitam? Depan mata saya lihat wajah tidak bisa lupa sampai hari ini. Dengan mata melotot, dia meregang nyawa. Tanpa Kristus, tanpa keselamatan. Karena dia menolak anugerah keselamatan itu. Dan dia nunjuk begini, bukan kamu yang aku tunggu. Bukan kamu yang aku tunggu. Dia bilang, dengan mata melotot. Saya mau tanya buat Anda. Kira-kira waktu dia lihat jubah hitam,
Kira-kira itu siapa? Saya noleh, Tuhan, kok mistis begini ya Tuhan? Tapi believe or not is true, percaya atau tidak itu nyata. Kira-kira yang jubah hitam itu siapa? Deddy Kobusi? Ninja Hataro? Saudara. Atau Ninja Gambate? Saudara. Tapi itu malaikat maut. Saudara. Tapi saya pernah tunggui beberapa orang pengerja kami yang udah lanjut usia. Yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Yang panggil saya bersama istri saya. Yang panggil suku keluarga besarnya. Dan dia berkata, Pak Gembala, Bu Gembala terima kasih. Saya telah dilayani. Waktu saya telah tiba. Titip istri, anak-anak, menantu cucu saya. Saya lihat langit terbuka. Saya lihat malaikat Tuhan datang. Saya lihat, enggak lihat apa-apa. Tapi di tengah pujianku mau cinta Yesus. Orang itu meninggal dengan senyum. Dengan kepastian keselamatan. Saya tahu dia tutup mata. Di dunia, buka mata, dia masuk surga yang mulia. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Bulan lalu, tepatnya bulan Mei awal, saya punya sekretaris umum gereja, orang Batak saudara, Marga Kultum. Kami baru ujian program S1, dia lelah sekali karena dia baru pelayan dari cabang. Dan kami ujian sepanjang hari. Memang saudara-saudara saya baru keliling, terus saya kembali. Saya nguji mereka S1 15 orang sampai jam 12 malam saudara. Jadwalnya. Tapi dicepatkan jadi kami bisa tuntaskan hampir jam setengah 11. Saya jam 9 jatah saya pulang saudara. Saudara tahu? Mendadak Pak Kultom yang sehat itu. Dan bantu saya menguji. Saudara jam 10 lebih 15 anfal dan masuk ICU karena sesak nafas. Dokter di ICU dapati paru-parunya penuh dengan darah dan penuh dengan air. No hope saudara. Saya dapat kabar itu jam 10.15 dan saya ngomongin saya udah capek sekali. Jadi besok saja Pak gak bisa masuk ruang biasa. Ini harus dilayani intensif. Masuk ICU, udah terserah masuk ICU kayak terserah, gak apa-apa. Tapi saya percaya dia akan dikasih Tuhan umur panjang. Ini baru awal bulan Mei kemarin. Saudara tanggal 2, tanggal 3 saudara. Setelah saya pulang dari London saudara. Apa yang terjadi saudara-saudara, singkat cerita saudara-saudara. Waktu malam itu saya suruh masukkan ICU, saya pikir besok saya mau doakan. Saya doakan lewat telepon, setelah itu saya mau datangin besok saja. 11:30. Kakak iparnya Pak Tambunan, saudara. Jadi Kultom Tambunan itu Bariban, saudara-saudara. Yang nggak ngerti nggak masalah, saudara-saudara ya. Jadi banyak marga, saudara-saudara. Asal jangan marga satu aja, saudara-saudara. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Singkat cerita, Pak Tambunan telepon saya, Pak Samuel harus ke sini. Saya tanya kenapa Pak Tambunan? Orang Batak itu kalau nelpon itu maksa, saudara. Ada marga Tambu Bolon saudara. Pak Tambu Bolon itu pendoa saya. Itu Ghostbuster, membasmi setan saudara. Itu kalau orang kerasukan setan dia baru nginjak pintunya aja. Setan itu gitu saudara-saudara. Yesus! Setan langsung takut saudara-saudara. Itu suaranya menggelegar saudara-saudara. Panggil Yesus nggak bisa. Yesus! Orang Batak nggak bisa ngomong Y saudara-saudara. Ngomong C. Yesus! Colong saya. Apa yang dicolong saudara-saudara? Singkat cerita saudara. Pak Kultom. Di ruang ICU Pak Tambunan kontak saya. Pak ini sangat gawat. Dokter katakan waktunya tidak panjang Pak. Dan Pak Kultom udah ngomongnya ngaco Pak. Saya tanya kenapa Pak. Dia udah ngomong begini. Pak. Keluarkan saya dari ruang ICU ini. Nanti kalau saya lewat jam 12 malam lewat, kamu tidak keluarkan saya dari ruang ICU, saya mati di sini. Waduh saudara-saudara. Ditanya sama istrinya sebelah, kenapa? Karena dia lihat itu malaikat pencabut nyawa, besar-besar dua hitam-hitam di ruang ICU.
Karena kan di ICU kan banyak orang yang lagi mau transit. Tunggu siapa giliran take off, saudara-saudara. Dia takut karena dia lihat itu, saudara. Saya ngomong sama istri saya ngomong, oke, sayang, yuk kita pergi deh. Kita doakan, ini emergency. 11:30 lebih 5 saya meluncur ke rumah sakit umum Balikpapan dan masuk ke ruang ICU, saudara, di lantai 2. Saudara, waktu saya masuk ke ruang itu, jujur, saya lihat itu malaikat pencabut nyawa itu. Tinggi besar hitam, saudara. Saudara, saya tahu belum giliran saya, jadi saya hanya noleh, dia hormat bos, katanya saudara. Nggak. Just kidding saja, saudara. Saya masuk, Pak Kultum pegang tangan saya. Pak Gembala, maafkan saya. Tolong Pak. Itu, ya saya udah lihat, tenang aja. Nggak apa-apa. Itu giliran Bapak belum sampai, saya ngomong gitu, saudara. Saya udah lapor, bagian Bapak masih panjang, saya ngomong gitu. Daftar tunggu Bapak masih panjang. Iya Pak dokter, ini sudah alat pacu jantung semua, oksigen. Maaf saudara, nggak bisa pakai pakaian lagi, udah ditutup kain, saudara. Anda harus ngerti ini gawat sekali antara hidup dan mati. Saya doakan, saya dengar suara Tuhan audible. Aku memberi dia umur panjang. Suruh dia mengaku dosanya, suruh dia bereskan dosanya, bereskan hidupnya. Aku akan memulihkan keadaannya. Saya doakan saudara, saya urapi pakai minyak urapan saudara. Langsung dia tenang. Saya ngomong, Pak jangan khawatir. Anda jangan kemana-mana. Tinggal di sini. Saya bisikin. Masih banyak mahasiswa program S2, S3 belum ujian. Perlu Bapak. Please, jangan berangkat dulu Pak. Dia senyum sambil nahan sakit saudara-saudara. Setelah itu saya pergi. Betul. Jam 12.30 saya dapat kabar. Di sebelah Pak Kultom itu check out duluan. Kan ICU kan banyak orang-orang sakit keras. Sebelahnya check out. Pak Kultom baru lega. Oh terima kasih Tuhan. Ternyata yang hitam besar 2 itu tidak jemput saya, jemput sebelah. Ya khawatir salah jemput saudara-saudara. Emangnya delivery pizza saudara-saudara. Salah jemput. It's a true story. Anda bisa ketawa. Anda bisa kelihatannya fun. Tapi ini serius. 2 Korintus pasal yang kelima ayat pertama dikatakan. Ayat pertama dikatakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Allah akan memberikan tempat kediaman di surga bagi kita. Tempat kediaman yang kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang mengerti katakan amin. Semua katakan bersama dengan saya. Tubuh ini hanya kemah sementara. 1, 2, 3. Tubuh ini hanya kemah sementara. Satu kali akan dibongkar. Ini ada sebuah cerita. True story. Terjadi di sebuah desa kampung di Minahasa. Di Sulawesi Utara. Di daerah Manado di desanya. Satu kali ada opa-opa. Nunggu istrinya oma-oma. Sakit keras di rumah sakit. Dan opa dan oma ini, waduh harmonis sekali. Dan mereka adalah majelis gereja, pendiri gereja. Jadi oma sakit keras, opa tunggu. Dan opa mulai ngomong sama oma. Oma, oh dudu oma. Pangana panguno pagoda pastiles. Saya bisa ngomong begini karena jemaat kami itu nasional saudara. Orang Bataknya banyak, orang Manadonya banyak, orang Ambonnya banyak, orang Tionghoanya banyak, saudara. Orang NTT banyak, semua suku ada, saudara. Nah, apa yang terjadi saudara itu, oma ngomong sama opa, sudah tidak kuat, badan oma sudah tidak kuat, opa baik-baik ya, kayaknya oma harus pergi dulu. Opa menangis dan berkata, Oma jangan pergi Oma. Opa sayang sama Oma. Jangan pergi Oma. Terus Oma ngomong begini sama Oma. Tidak bisa Opa. Malaikat sudah datang. Sudah jemput.
pangana pangono, saudara-saudara. Pergi ke sorga no. Jadi rupanya orang-orang Manado itu dekat orang Itali, saudara-saudara. Jadi bahasanya ada no-nya, saudara. Dan sesudah itu saudara, rupanya opa ini sudah tua, agak tuli. Bahasa Manadonya pongo, saudara-saudara. Bukan bongo, saudara. Apa yang terjadi saudara-saudara? Opa dengar omang ngomong. Rupanya orang kalau meninggal itu wasiat terakhir, itu wasiat yang didengarkan. This a true story, ini cerita sebenarnya. Akhirnya si omang ngomong begini, opa kalau oma nanti meninggal, tolong opa jangan nangis, opa jangan sedih. Opa nanti tolong pakaikan mayatnya oma, pakai baju pesta kerah terbuka. Karena waktu mereka nikah kan baju pesta nikahnya disimpan di almari, yang kerah terbuka itu ditaruh di sana, disuruh pakaikan lagi. Terus oma ngomong sama opa, pakaikan baju kerah terbuka. Opa salah dengar, opa dengar baju pramuka. Ini betul terjadi saudara. Setelah pesan begitu, oma meninggal saudara. Tolong yang kamera ketawanya jangan pegang kamera, nanti goyang. Oma meninggal saudara. Opa menangis. Cucu anak menantu datang dan tanya, opa pesan oma apa? Oh iya, oma minta nanti waktu dimasukkan peti jenazah, oma mau pakai baju pramuka. Menantu yang paling besar bingung. Nggak pernah orang meninggal pakai baju pramuka. Baju pesta, kerah terbuka betul saudara. Tapi suruh pakai baju pramuka saudara. Tapi karena wasiat, kan oma sudah meninggal. Gak bisa dipanggil, oma betulkah baju pramuka? Kalau dia jawab, oh ya betul, kan bahaya saudara-saudara. Bisa kaget saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Oma akhirnya dimandikan, dibelikan peti jenazah paling bagus. Akhirnya anak menantu cucu semua ambil keputusan rapat keluarga. Oma harus dipakaikan baju pramuka. Penggalang satu. Opa penggalang pembina. Anak cucu menantu sesuai dengan jabatannya, maka dia pakai baju pramuka. Jenis sesuai golongan A1, A2 dan seterusnya saudara. Maka malam itu penghiburan pendeta datang dengan majelisnya. Kalau di sana kan baju hitam semua, hitam-hitam. Pendeta kaget. Oh dodoe. Kok baju pramuka nih? Bingung pusing kok bisa Tapi karena suasana duka menangis gak berani tanya. Tapi kalau saya bisa rekam tuh pendeta muncul. Kalau direkam di atas kepalanya tanda tanya. Ting 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 ting. Dan setelah itu saudara, saya ke penghiburan. Pendeta panggil majelis, ketua majelis gereja. Tolong usut. Kenapa oma pakai baju pramuka? Opa pakai baju pramuka, lengkap sama topinya, miring, sama tongkat pembina penggalang. Semua lengkap pakai baju pramuka. Kenapa ini? Akhirnya usut punya usut, datanglah cerita itu. Maka pendeta mulai menghormati karena oma dan opa pendiri gereja di kampung itu. Maka mereka rapat majelis. Diperintahkan oleh pendeta. Besok pagi-pagi tolong ke desa sebelah. Dan ke pasar semua baju pramuka tolong dibeli habis. Besok penguburan. Kita semua harus pakai baju pramuka.
Saya bisa bayangkan pemberangkatan jenazah itu seperti camping jambore, saudara-saudara. Pendeta pakai baju pramuka, saudara, lengkap juga. Dan pendeta mulai khotbah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat seorang teladan Oma yang luar biasa. Wasiatnya lain dari yang lain. Benar kayak opa salah dengar. Baju Prata buka, baju pramuka. Satu orang buat salah dengar, semua cilaka, saudara. Tapi pendeta dengan serius berkata, saudara-saudara, Oma ini betul-betul rohani sekali. Dia mengutip dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Dikatakan demikian bahwa kita di tubuh ini adalah kemah sementara. Sekali akan dibongkar pindah ke surga yang mulia. Mari Oma sama jalan. Oma kak! Sama jalan ke surga yang mulia. Karena Oma pindah kemah sekarang. Ditutuplah peti jenazah, dikuburlah si Oma. 6 bulan kemudian Opa baru ingat. Salah dengar. Setelah dia buka lemari Oma, lihat baju pesta terbuka. Oh duduk. Apa arti ilustrasi ini? Kalau Anda suami istri salah komunikasi, masalah akan datang. Kalau Anda tidak pernah sepakat dengan orang yang paling dekat dengan Anda, maka masalah akan datang. Kalau Anda tidak pernah sepakat dengan firman Tuhan, masalah akan datang dalam hidup Anda. Anda kalau tidak pernah sepakat dengan gembala Anda, masalah akan datang dalam hidup Anda. Alkitab berkata, 2-3 orang dunia ini sepakat meminta apapun dalam nama Tuhan, Tuhan pasti memberikannya. Sorak-sorai paling meriah buat Yesus. Please, nanti kalau ditanya pulang, khotbah Pak Samuel Kusuma apa? Baju pramuka, jangan. Saya tunjukkan sebuah video. Video ini adalah video asli. Ada orang begini, mana buktinya bahwa ada roh manusia? Mana buktinya kalau orang mati ada roh manusia? Kan orang mati selesai, dikubur, habis. No. Ada seorang istri pastor memberikan sebuah video ini kepada saya. Maaf, video ini video otentik. Saya udah tanya kepada ahlinya. Bukan sebuah rekayasa tapi video yang sangat original. Dari sebuah rekaman sebuah ponsel. Ceritanya begini. Ibu pendeta ini setelah bangun pagi, dia tinggal di apartemen di sebuah flat dan seberangnya juga apartemen. Dia ingin merekam matahari terbit, saudara, dengan ponselnya. Tiba-tiba waktu dia lagi rekam pakai ponselnya matahari terbit, tiba-tiba dia lihat sesosok bercahaya masuk di apartemen seberang. Dia saudara akan lihat, plus begitu, bercahaya tubuh itu. Beberapa detik kemudian tubuh yang bercahaya itu keluar dari apartemen seberang, naik ke atas. Dan dia lihat itu bukan lagi satu tubuh bercahaya, tapi 2 tubuh bercahaya. Dia lihat ini mungkin sinar matahari, dia geser ke kiri, gelap. Dia geser ke kanan, masih gelap. Dia lihat lagi, dia bingung ini apa. Baru saja dia dalam kebingungannya, telepon di apartemennya bunyi. Dari apartemen seberang. Ternyata seorang ibu jemaat dan suaminya yang punya anak gadis satu-satunya usia 12 tahun. Ibu itu telepon ke dia. Dan waktu dia angkat, ring. Halo? Ibu pendeta, Tuhan tidak adil. Tuhan jahat. Saya tanya kenapa? Masa anak saya tadi malam, anak gadis satu-satunya cuma panas tinggi. Saya tungguin semalaman dan akhirnya dia baik.
Baru saja saya dapati dia meninggal, tubuhnya dingin, nafasnya gak ada lagi. Kenapa bukan kami yang meninggal? Kenapa anak saya masih umurnya mau perlu panjang dan perlu lagi? Dia marah-marah. Yang mau baik bu, sebentar saya ring saja taruh. Karena kondisinya shock dan dia baru merekam sesuatu kenyataan dari apartemen itu di seberang penampakan di langit itu. Dan itu sesuatu yang mensyok, tanpa sadar dia bawa handphone itu, dia lari ke arah apartemen itu bersama suaminya. Sampai di sana dia lihat seorang gadis yang tubuhnya dingin dan suami istri marah sama Tuhan. Saya percaya itu manusiawi. Tiba-tiba Roh Kudus bicara sama ibu pendeta itu. Kamu lihat rekaman itu, kamu rekam tanpa sengaja. Tubuh yang percaya yang masuk apartemen itu dan malaikatku yang kutus menjemput anak gadis itu. Waktu beberapa detik kemudian keluar dua tubuh bercahaya. Beritahu ayah dan ibunya. Tunjukkan video ini. Bahwa itu adalah anaknya yang sudah kujemput oleh malaikatku. Dan sekarang anaknya sudah berbahagia bersama aku. Di surga yang mulia. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Anda tahu, ibu suami istrinya yang tadi komplain dan marah dengan Tuhan, dia nangis dan dia minta ampun kepada Tuhan setelah dia lihat video itu. Kita akan lihat video itu. Tolong. Memang agak goyang. Kalau Anda nanti mau video ini, rekaman ini bisa diambil. Lihat. Lihat sesosok bercahaya masuk, tembus ke apartemen itu. Lihat. Dia keluar beberapa detik kemudian. Bukan satu tubuh bercahaya. Lihat. Lihat ke PowerPoint ini. Pointer ini. Tolong siap-siap di pause. Nanti lihat dia geser nih pikir cahaya matahari. Ternyata tidak. Lihat dua tubuh bercahaya. Dia geser ke kiri. Dia lihat lagi. Dia geser ke kiri. Kosong. Dia geser ke kanan, tidak ada bias matahari yang sama. Dia lihat ke atas, dua tubuh bercahaya. Dan hilang. Believe or not is true. Anda tidak boleh lagi main-main dengan hidup ini. Anda jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Anda jangan melayani Tuhan dengan biasa-biasa. Anda jangan ikut Yesus biasa-biasa. Anda harus ikut Yesus dengan radikal dan mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budimu. Dan layani Tuhan. Bayar harganya. Berapapun mahalnya. Yang percaya katakan amin. Saya tulis di buku saya, surga itu nyata. Heaven is real. 98. Saya udah jadi gembala, sudah jadi pendeta. Saudara. Tapi saya mengaku jujur, saya bertobat kembali saya setelah ketemu seorang namanya Mbok Jem. Mojem ini penjaga panti jompo, panti asuhan di Pondok Kasih di Surabaya. Waktu saya selesai melayani, saya dibawa ketemu oleh sahabat saya, ngobrol sama dia. Dia baru saja mengalami 6 bulan sebelum ketemu saya, Mbok Jem ini meninggal siang hari. 8 jam waktu di peti jenazah kebaktian penghiburan malam hari. Mbok Jem yang jadi mayat bangun dan hidup kembali. So bisa bayangkan orang mati ditaruh peti jenazah kebaktian penghiburan. Tiba-tiba dia tersedak. Terus duduk. Terus noleh. Itu pendeta dan 200-300 orang di sana berdiri semua. Kapur sunggang langgang saudara. Saya yakin Anda dan saya kalau di sana pasti ikut lari saudara. Ada yang lewat pintu, ada yang lewat jendela, udah gak keburu saudara.
Takut kan jadi vampire? Kebanyakan nonton film seperti itu, saudara. Ternyata Mbok Jem diberi hidup kembali oleh Tuhan. Maaf saudara, Mbok Jem ini pembantu rumah tangga. Mantan orang seberang, orang muslim. Percaya Yesus dan dia orang sederhana sekali. Ngomong bahasa Indonesianya pun tidak lengkap. Bahasa Jawanya yang lengkap. Waktu ngomong sama saya itu patah-patah dalam bahasa Surabaya. Kuan surga ku gobot deh. Jalannya itu kok emas. Ya. Was kamu ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tapi Mbok Jem ini juga buta huruf. Gak bisa baca dan tulis. Jadi kalau dia datang ke gereja, apa yang dia lakukan? Pelayanan yang dilakukan pelayanan sederhana. Yang menurut ukuran manusia orang tidak puji, tidak sembah. Jujur saudara. Saya dengar kesaksian langsung dari Mbok Jem dan saya tahu dia cerita dengan hati yang tulus dan benar. 100% benar. Apa dia saksikan. Karena ratusan orang jadi saksi. Mbok Jem itu kalau ke gereja, 1 jam sebelum dia datang, dia berdoa buat ibadah. Dia siapkan air minum buat pendeta. Dia bersihkan mimbar gereja. Dia sapu pelayanan-pelayanan yang sederhana. Tapi dia lakukan bukan untuk manusia. Dia lakukan karena dia cinta kepada Yesus. Dia mengasihi Yesus sungguh-sungguh, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Mbok Jem datang ke gereja. Supaya tidak ketahuan orang kalau buta huruf, dia bawa Alkitab. Untuk action-actionan supaya tidak ketahuan buta huruf. Tapi ini yang terjadi, saudara. Setelah dia mati 8 jam, dia bangkit. Dan bangun dari tempat dia petinya. Dia teriak 2 hal. Haus dan Alkitab. Waktu dia ngomong haus, datanglah pemilik panti jompo itu Bu Haryananda dan kasih itu air minum. Dan dia teriak Alkitab. Dikeluarkan dari peti jenazahnya. Mbok Jem dikasih Alkitab. Semua orang tahu Mbok Jem tidak bisa baca dan tulis. Tapi setelah dia mati bangkit 8 jam. Tuhan kasih bukti bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia teriak Alkitab. Dia ambil Alkitab. Sejak hari itu 98 sampai hari ini. Mbok Jem masih hidup. Sorry. Kalau Anda mau undang dia. Saya pernah undang ke Balikpapan 2 kali. Saya bertemu dia di Makassar sekali. Saya khotbah dia kesaksian. Di Batam sekali saya khotbah dia kesaksian, saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Mbok Jem jadwal setahun ke depan penuh. Bayangkan kesaksian ke Jepang, ke China, ke Taiwan, ke Jerman, ke Belanda. Saudara bisa bayangkan seluruh Indonesia dia kesaksian. Saudara bisa bayangkan, saya pernah lihat videonya, saudara. Dia kesaksian dalam bahasa Jawa, Surabaya campur Indonesia. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia benar, Indonesia bahasa Inggris, saudara-saudara. Saudara-saudara, saudara opo saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, katanya. Ladies and gentlemen, katanya saudara-saudara. Bayangkan 2 interpret, saudara-saudara. Kalah pendeta-pendeta kelas kaliber besar, saudara. Saya nggak tahu apa yang besar, nggak ngerti. Padahal yang terbesar hanya Yesus Kristus saja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mbok Jem setelah teriak Alkitab. Sejak hari itu dia bisa baca Alkitab. Yohanes 1 ayat 1 saya cek berkali-kali dia bisa baca Alkitab. Saya pernah gangguin dia, isengin dia. Di rumah makan setelah kesaksian, kami ajak ke rumah makan. Saya kasih dia Alkitab, saudara. Dia bisa baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman adalah Allah. Jelas. Saya kasih majalah, saya kasih koran. Blank. Saya kasih Alkitab, bisa baca. Majalah koran blank. Tapi kalau Anda, majalah koran jelas. Alkitab blank. What's wrong for you? Saudara tahu?
Bocem cerita sama saya, kesaksian inilah yang menempa hidup saya. Dan saya bertobat kembali. Saya kembali ke arah yang benar untuk melayani Tuhan. Bocem cerita. Dia tergeletak tubuhnya. Dia lihat rohnya lepas. Dia lihat malaikat Tuhan menjemput dia. Sampai dibawa ke sebuah lereng. Dari sebuah terowongan. Masuk ke sebuah terowongan, ujungnya itu sebuah lereng. Dia lihat di bawah itu orang dibakar di api belerang. Dia tanya sama malaikat, Tuhan itu apa? Neraka, Bocem. Neraka. Anda tahu orang di neraka bukan dibakar saja, meleleh. Saudara-saudara. Dan orang bukan cuma teriak, panas, panas. Oh, dia cerita, orang berteriak, melolong kesakitan. Anda tahu waktu dia sampai ke atas, dia lihat sebuah bangunan yang besar, kota yang besar. Jalannya terbuat dari emas, ini terbuat dari emas. Dia antri di depan pintu gerbangnya, ada pegang sebuah kitab yang besar. Makanya Yesus berkata, berbahagialah kalau namamu dan nama saya tercatat dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Bocem sampai di depan pintu surga, dan Bocem disebutkan namanya, dia masuk. Dia cerita begini, Tuhan, jalannya itu bening seperti kaca emas. Itu berlian seperti kerikil di sana. Dan semua begitu indah. Seperti sebuah kota, ada rumah-rumah yang indah. Jadi maaf saudara, kalau Anda punya gelang emas, cincin emas, berlian 1 karat, 2 karat, Anda sudah baru beli, dulu biasa angkat tangan setelah punya, haleluya, haleluya. Malu saudara. Di surga itu aspal dan gelas blok dan kerikil saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Bocem ketemu Yesus. Saya tanya, Bocem, kok Bocem tahu itu Gusti Yesus dari mana? Dia jawab, Tuhan, Gusti Yesus wajahnya lebih terang dari matahari. Saya gak sanggup melihat wajahnya. Bocem kok tahu itu Gusti Yesus seperti apa? Jubahnya seperti salju, mulia, percaya. Kok Bocem tahu itu Gusti Yesus dari mana? Karena dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau dia melalui aku. Siapa namanya? Bocem tahu, kok tahu itu Gusti Yesus, Tuhan Yesus dari mana? Karena dia pegang dan jamah saya, tangannya berlubang paku. Saya lihat kakinya berlubang paku. Selama Bocem ketemu Tuhan Yesus, Gusti Yesus istilahnya dia. Dibawalah dia ke rumahnya di surga. Kesaksian yang berikut ini yang mengubah hidup saya. Dan Bocem dibawa ke rumahnya di surga. Wow. Yang ngomong begini, Tuhan, dengan mata berkaca kadang saya tidak bisa lupa tatapan mata Bocem. Saya dibawa ke rumah saya di surga. Kuat. Yang lihat ekspresi saya shock. Kenapa? Rumahnya besar sekali di surga. Terus Bocem tanya, ini rumah siapa? Sama malaikat yang antar dia. Ini rumah Bocem. Loh, gak salah? Enggak Bocem. Semua yang Bocem lakukan dalam pelayanan, semua persembahan, semua korban, semua doa, semua jeripayahmu yang kau lakukan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Bocem membangun rumah Bocem di surga. Dengan semua taburanmu. Dengan semua tangisanmu. Dengan semua yang kau lakukan. Untuk pekerjaan Tuhan. Kata itulah yang mengubahkan saya bertobat kemarin. Karena kita melayani Tuhan kalau gak dipuji orang lain. Mungkin kita disalah ngerti orang lain. Mungkin kita difitnah orang lain. Kita sakit, kita marah. Jangan minta pujian manusia. Karena kalau engkau minta pujian manusia, upahmu hanya di dunia. Engkau dan saya harus berlomba-lomba membangun rumahmu di surga. Supaya waktu engkau pulang ke surga. Peristiwa hari ini tanggal 22 Juni 2014.
Khotbah kebaktian malam ini tidak membuat engkau menjadikan engkau menjadi orang yang tidak tahu. Tapi engkau mengerti bahwa jeripayamu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau bangun rumahmu di surga. Engkau bangun rumahmu di surga. Sorry, saya khawatir. Kalau Anda tidak pernah buat apa-apa untuk Tuhan. Anda tidak pernah ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan. Anda tidak pernah mendoakan pelayan-pelayanan. Tidak pernah pergi berdoa untuk 50 state dan lain sebagainya. Sorry. Saya khawatir kalau Anda kembali ke surga, rumah Anda bukan cuma selesai atau tidak selesai, kosong tanahnya. Anda bingung mau tinggal di mana. Tidak ada rumah kontrakan, rumah sewa di sana. Kenapa Tuhan berkata, banyak orang berseru padaku Tuhan, Tuhan. Dan Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Kata kejahatan dalam bahasa aslinya adalah harmatia. Diterjemahkan dua, dosa dan kejahatan. Kata kejahatan bicara soal apa? Kita tahu sesuatu yang benar. Kita tahu sesuatu yang baik. Dan sesuatu tahu yang harus dilakukan untuk Tuhan. Kita tidak mau melakukan. Itu sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Maaf hari ini. Jangan pernah main-main lagi dengan pelayanan. Setelah itu Mbok Jem kembali ke Tuhan. Dan Mbok Jem diizinkan kembali ke tubuhnya. Pas 8 jam. Rohnya kembali ke tubuhnya. Dan sebelum itu dia lewat semua itu. Dia lewatin neraka. Dan kembali rohnya ke tubuhnya. Maaf saudara. Mbok Jem tanya terakhir. Gusti Yesus, Tuhan Yesus. Gimana cara supaya saya kembali ke surga? Dia jawab, Gusti Yesus, Tuhan Yesus. Satu Mbok Jem. Setia hidup benar sesuai firman-Ku. 2. Setia baca firman-Ku. Mbok Jem jawab langsung dalam bahasa Jawa. Kulo boten sakit baca. Yang artinya saya tidak bisa membaca. Dia lihat tangan Yesus yang berlubang baku menjamah dia. Engkau akan bisa baca firman-Ku. Dan engkau akan hidup benar bersamaku. Itu rohnya kembali. Dan maka dia bangun dari kematian itu. Dia teriak 2 hal. Haus dan Alkitab. Dan Tuhan kasih mujizat. Dia bisa baca Alkitab. Jadi mulai hari ini kita ambil keputusan. Setia iring Tuhan. Sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus selama-lamanya. Sekali melayani Tuhan tetap melayani Tuhan selama-lamanya. Karena jeripayamu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Sorak-sorai yang paling meriah. Yang pasti katakan amin. Yang pasti katakan amin 3 kali. Amin. 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 Sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. Sebetulnya saya ada beberapa video. Tapi saya harus taat pada Roh Kudus. Untuk saya berhenti. Tapi saya kasih sedikit cuplikan-cuplikan saja. Benang merahnya demikian. Mbok Jem di Surabaya. Anda tahu? Dia cerita tentang surga yang sama. Yang kedua, saudara-saudara harus tahu. Anda kalau baca buku Heaven is So Real oleh Joe Thomas. Seorang yang dibawa Tuhan ke surga 13 kali. Dan ditunjukkan semua tentang surga. Anda tahu. Dia cerita tentang surga yang sama. Orangnya boleh beda. Tapi destininya sama. Anda sekarang sedang beredar film. Di bioskop-bioskop. Seorang anak. Yang pernah mati suri. Mati. Menurut medis. Dibawa tunjukkan ke surga. Dan difilmkan kembali. Ditunjukkan tuh surga gimana. Persis seperti yang Alkitab ceritakan. Orangnya boleh beda. Tapi tempatnya satu. Artinya surga bukan dongeng. Surga bukan sebuah cerita. Surga bukan sebuah mitos. Surga sebuah kebenaran. Dan saudara dan saya harus tahu. Mulai sekarang. Engkau kerja. Engkau berkeluarga. Engkau melayani. Kau lakukan apa saja. Targetmu, visimu, destinimu, surga, surga, surga. Saya percaya waktu engkau datang kembali kepada Tuhan. Tuhan akan membuka tangannya dan berkata, sabarlah hambaku setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara yang luar biasa di hadapanku. Memberi mahkota kehidupan kepadaku. Saya bersaksi di mimbar yang kudus ini. Tuhan yang kita sembah tidak pernah hutang, saudara.
Tuhan yang kita sembah bukan cuma nanti memberi engkau rumah di surga. Kalau engkau menabur yang benar di dunia ini, engkau akan menuai dari dunia ini sampai hidup yang kekal di surga. Bukan cuma engkau, anak cucumu diberkati Tuhan. Saya bangga dengan adik saya Pak Lukas dan istrinya dan pelayanan ini bisa punya gereja sebesar ini. Kalau Anda ke Balikpapan, Anda akan lihat Tuhan memberi kami anugerah tanah 1 hektar, ada gereja, ada panti jompo, ada radio, ada sekolah teologi, ada asrama. Sudah tidak nampung lagi. Tuhan beri kami di kota lagi, yaitu gedung untuk sekali kebaktian nampung 1.500 orang. Dan juga ada sekolah. Istri saya pegang jadi direktur operasionalnya. Playgroup TK, SD, SMP, saudara. Kevin Angel itu murid di sana. Anda tahu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tuhan memberi anugerah dan yang luar biasa. Kenapa kami bisa menuai seperti itu? Kalau Anda bilang itu sesuatu mungkin mereka kerja keras. Memang kami kerja keras. Kami tahu itu mujizat demi mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada waktu untuk kami nganggur saudara. Tapi Anda harus tahu kami bisa menuai hari ini seperti ini. Karena generasi di atas kami, 1 generasi di atas kami, 2 generasi di atas kami sudah menabur yang benar untuk pekerjaan Tuhan. Saya gak pernah lupa. Nanti saudara bisa tanya Mak Naomi Wibowo. Dia pernah cerita sama saya. Sam, kamu bisa nuai seperti ini. Papamu bisa menuai. Dan semua keluarga kita diberkati hari ini. Karena engkau dulu. Waktu pelayanan. Zaman itu saudara dia cerita. Engkau baru selesai dikasih hadiah. Waktu dia kerja di perusahaannya. Motor. Zaman itu motor sendap. Ingat gitu yang di engkol dulu, ya pancal dulu baru selesai, olinya habis. Astaga, sudah tahu? Dia baru dapat itu. Tidak banyak orang di Surabaya bisa punya motor itu. Itu kalau nggak punya motor zaman itu udah orang yang sangat diberkati saudara. Sudah tahu apa yang terjadi? Waktu engkau ke gereja sama emak. Dia pengerja di sana. Dia pendeta. Khotbah tentang pelayanan di gunung-gunung di Blitar. Kau dengar suara Tuhan. Kau mengasihi aku. Kau mengasihi kerjaanku ya. Kasih motormu. Yang kamu pakai lagi engkau elus-elus itu. Itu. Kehambat Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan di Blitar. Jujur saudara, waktu engkau pulang ngomong sama emak, emak itu cerita dengan cucuran air mata. Emak sempat marah, ceko bloke katanya. Kenapa ini dikasihkan pendeta? Kita lagi enak-enaknya naik motor. Tapi engkau menjawab, kita nabur yang baik. Kita memberi yang baik untuk pekerjaan Tuhan dan hamba Tuhan. Nanti lihat anak cucu kita akan menuai yang baik dari Tuhan. Saya melihat orang-orang yang menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Hari ini tidak ada satupun yang miskin. Yang ada hari ini mereka hari ini makin kaya dan diberkati oleh Tuhan. Dan makin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Dari mimbar yang kudus ini. Kalau Anda diberkati Tuhan. Tapi dolar, rupiah, uang yang Anda terima. Untuk diri Anda sendiri. Anda akan dapatkan kesia-siaan. Tapi kalau semua yang Anda dapatkan. Itu dari Tuhan. Dan Anda kembalikan untuk Tuhan. Dan Anda bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan cara yang benar. Saya jamin. Tuhan akan melimpahkan tingkap langit surganya. Dan mencurahkan berkat yang tidak akan pernah habis. Kalau saya mau saksi mujizat terlalu besar. Istri saya jadi saksi. Anak-anak saya jadi saksi saudara. Itu kan bangun gereja di Balikpapan.
Saya dengar suara Tuhan bicara. Jual mobilmu, tabur untuk bangun gereja. Anda tahu? Saya harus 3 tahun naik ojek. Kebaktian di hotel bintang 5. Pakai tas, pakai jas, naik ojek. Rambutnya mumbul, saudara-saudara. Kadang-kadang dipinjamin mobil jemaat. Tapi saya mau katakan jujur di mimbar yang kudus ini. Kami nabur dengan jujuran air mata. Firman Tuhan berkata, engkau pasti menuai. Pasti menuai. Dan pasti menuai. Dengan sorak-sorai membawa berkas-berkas yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Anda tahu? Tuhan setia. Tuhan itu ajaib. Yang percaya katakan amin. Dia kadang tidak mau harta kita karena dia maha kaya. Cuma dia mau hati kita condong berkat yang cuma titipan Tuhan. Atau condong sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saya tutup dengan satu statement ini. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Kalau hartamu di Tuhan Yesus, maka hatimu tetap di Yesus. Tapi kalau hartamu di mobilmu, di rumahmu, di depositomu, di asetmu, maka kau menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Jujur saudara, hari ini Tuhan memberkati kami. Saya nabur sebuah mobil Kijang untuk bangunan gereja. Hari ini kami menuai mobil-mobil yang lain. Tapi Tuhan mulai bicara lagi. Tuhan suruh tabur lagi, kami akan beri. Kami akan suruh tabur lagi, kami akan beri. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah hutang. Tuhan itu setia. Tuhan itu sangat setia.